Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang tutorial cara lain untuk memasukkan data atau input data ke dalam suatu tabel database menggunakan Microsoft Access 2010. Jadi di dalam video ini kita akan menggunakan yang namanya form. Nah, di form di sini nanti kita akan mendesain sendiri atau kita akan membuat secara langsung. Nah, langsung saja, sekarang kita buka Microsoft Access 2010. Jangan lupa untuk membuat sebuah form ini harus ada tabel terlebih dahulu. Maka kita harus membuka tabel atau project yang sebelumnya yang sudah kita buat. Jadi dengan syarat bahwa Jadi untuk membuat form ini, terlebih dahulu kita sudah memiliki file dalam bentuk tabel yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk pembuatan formnya. Karena nanti formnya itu hanya untuk sebagai media untuk memasukkan data, di mana datanya nanti akan disimpan ke dalam sebuah tabel database. Baiklah, di sini saya sudah menggunakan file atau sudah memiliki file database atau berbentuk tabel terlebih dahulu. Oke, langsung dibuka saja. Di sini ada tabel agama, data barang, jenis kelamin, mahasiswa, stok. Ya, itu ada 5 tabel yang sudah ada. Jadi yang ini akan kita gunakan. Jadi sebelum menggunakan form, seperti contoh kita mengisi data barang ini dengan langsung mengisi secara langsung ke dalam tabel. Cuman masalahnya adalah dengan mengisi secara langsung seperti ini, terkadang kita bentuknya itu kurang begitu menarik. Jadi sebelum menggunakan tabel, ya kita bisa menggunakan satu tampilan yang lebih menarik untuk memasukkan atau menginputkan data. Nah, sebagai contoh, sebelum menggunakan form, ini kita menggunakan tabel langsung. Jadi kita tinggal masukkan data seperti ini. Jumlah barangnya kita sebagai contoh 120 pieces. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Namun ada cara lain untuk memasukkan data yang seperti ini yang lebih menarik sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu yang disebut dengan form ini. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Jadi pertama tabelnya ini sudah ada di dalam file ini ya. Kalau belum ada, jadi kita buat atau bikin terlebih dahulu. Kita setting terlebih dahulu. Untuk seperti ada kode barang, nama barang, jumlah barang. Ini tabel standar yang dijadikan sebagai contoh untuk pembuatan formnya nanti. Jadi kita klik create. Nah, di create di sini kita membuat form. Jadi ada beberapa pilihan yang dapat kita gunakan. Yang pertama form, kemudian ada form design, ada blank form, ada form wizard, ada navigation, dan ada more form. Sini ada ya, ada pilihannya masing-masing. Nah, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan form, bagaimana menggunakan form design, dan langsung ke form wizard. Selebihnya semuanya hampir sama tata caranya. Nah, sekarang dalam kondisi tabel yang terbuka, kita coba cara yang pertama. Cara yang pertama dengan menggunakan perintah form. Kita klik form. Nah, maka data yang tadi berbentuk tabel bisa kita langsung bentuk dalam sebuah form. Jadi ada tampilan berbeda kalau ini bentuknya adalah tabel, ini adalah bentuknya form. Jadi ini sudah bisa langsung jadi, cuman masalahnya belum bisa kita inputkan ke dalam tabel, butuh ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Nah, ini contoh. Ini kita ganti terlebih dahulu.
Jadi untuk merubah dari judulnya bisa kita langsung masuk ke dalam judulnya, kita langsung klik. Kemudian di sini yang ini boleh kita rubah ya, cuman yang di dalam yang tidak boleh kita rubah. Jadi merubahnya bisa dalam bentuk seperti ini, sudah berbentuk view layout view, atau kita menggunakan design view. Kalau sudah menggunakan ini sudah tidak bisa kita rubah-rubah lagi. Artinya dalam bentuk jadi. Jadi untuk merubahnya bisa menggunakan layout view atau menggunakan design view. Jadi ini kalau ini adalah tampilan menggunakan design view. Sama seperti yang ini, cuma membedakannya ini lebih polos daripada yang sebelumnya. Tapi ini kita bisa rubah kode barang. Jadi yang di tampilan label seperti ini bisa kita rubah ya. Yang di bagian dalam itu yang tidak boleh kita rubah karena nanti berakibat error. Jadi untuk yang di bagian sini itu akan menghubungkan atau terkoneksi langsung ke dalam tabelnya. Nama barang, kemudian ada jumlah barang. Ya, jadi yang ini pun bisa kita kecilkan. Nah, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari tampilan yang kita gunakan. Ini tampilan standar yang masih biasa sekali, jadi belum kita edit secara keseluruhan. Sekarang kita coba menambahkan beberapa tombol terlebih dahulu sebelum kita masuk ke form design sama form wizard. Jadi kita masuk dulu ke tampilan view-nya. Kita masuk dulu ke tampilan view. Dalam kondisi seperti ini kita akan sulit memasukkan atau menambahkan tombol-tombol ya. Klik design view. Nah, di sini ada beberapa tampilan atau ada beberapa ikon yang dapat kita gunakan di tampilan dari desain kita. Jadi di sini di menu desain atau di tampilan desain ada beberapa hal. Yang pertama ada form header, ini bagian atas dari tampilan program kita. Kemudian di detail ini bagian dalam. Kemudian ada footer. Yang detail tadi adalah bagian isi, sedangkan footer ini bagian bawah. Seperti kalau kita dalam menulis di Microsoft Word itu ada yang disebut dengan nomor halaman. Nah, jadi ini font footernya. Ini untuk yang isi. Jadi untuk melebarkan kita tinggal klik, tarik ke bawah. Ya. Sekarang kita akan menambahkan tombol tambah. Tombol tambah. Di sini ada button, kita tinggal klik, kemudian kita arahkan ke posisi yang akan kita gunakan. Contoh kita akan nambahkan di bagian sini. Nah, pada saat kita selesai atau mengklik di posisi yang kita butuhkan atau kita inginkan, nanti akan ditampilkan command button wizard. Di sini kita memilih tombol ini yang akan kita gunakan ini nanti bentuknya seperti apa atau operasinya seperti apa setelah pada saat diklik. Jadi sini kita klik record operation karena kita mau membuat tambah. Jadi setelah kita mengisi data tersebut nanti kita klik tambah akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kita masukkan seperti add new record. Kita pilih add new record. Next. Sudah next. Nah, ini ada tulisan. Jadi untuk tampilan yang di dalam sini ini kan ada command 1. Ya, dalam bentuk record ada di record atau kita akan menulis sendiri. Jadi atau bentuk picture atau gambar seperti ada di sampel di sebelah kiri. Di sini ada go to new. Jadi kalau kita klik, nah bentuknya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau kita mau bentuknya tulisan, kita bisa klik di sini teks. Kita rubah di sini menggunakan bahasa sendiri seperti tambah. Bila perlu kita tambahkan ini. Apa fungsi icon dan ini adalah memberikan tanda garis bawah di
tombol yang akan kita gunakan. Biasanya kita menggunakan seperti Shift T nanti atau Ctrl T. Nah, nanti secara langsung akan memilih tambah. Jadi pengganti dari klik. Kita bisa menggunakan Ctrl T, nanti langsung menyimpan. Next. Setelah ini kita biarkan saja, kemudian kita finish. Nah, maka ada di sini. Jadi tambah data. Boleh kita coba sekarang. Kita view, kemudian kita form view. Kita tambah data, tambah. Jadi posisinya akan berubah. Seperti ini menjadi 0. Coba kita isi. 214 sorry. Kemeja pendek. Jumlah barangnya kita coba 10. Kita klik tambah. Nah, jadi ini akan berubah seperti ini. The change you request to the table were not success because the value create duplicate value in the index. Artinya adalah 214 ini sudah ada. Kita cek di data barang bahwa 214-nya sudah ada kodenya. Karena di awal untuk pembuatan kode barang ini tidak boleh sama karena ada unique. Artinya tidak boleh sama dalam pengisiannya. Kita coba contohkan satu ya. Kita ganti. Sorry. Ini kita tambahkan jadi 5. Tambah. Nah, jadi kosong. Kita cek di data barang. Di data barangnya untuk melihat data barangnya kita close terlebih dahulu, kemudian kita buka kembali data barangnya 215. Nah, datanya langsung masuk ke dalam tabel database. Itu untuk menambah data. Jadi kita tanpa harus menggunakan tabel, cukup menggunakan tampilan dari seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke design view untuk menambahkan atau men-setting beberapa hal yang lain. Tadi tombol tambah. Sekarang kita coba menambahkan tombol baru. Ya, kita gunakan record operation. Kita coba menggunakan delete. Jadi menghapus ini ya. Tombol untuk menghapus. Next, kita pilih ini. Hapus. Jadi hanya bergaris bawah ya. Tapi kalau kita mau merubah P-nya menjadi garis bawah, jadi kita tinggal buang yang seperti ini. Kita pindahkan ke depan P. Jadi P-nya huruf bergaris bawah. Jadi nah, sudah. Next, finish. Bertambah seperti ini. Ini tinggal kita desain sesuai keinginan. Kemudian coba kita gunakan atau kita jalankan terlebih dahulu. Kita coba uji coba 211, datanya 211 ada di sini, atau kita hapus yang 215. Sorry, 211 karena sudah tampil 211, kita hapus. Jadi ini ada tulisannya about the delete one record. Jadi kamu akan menghapus satu record yang 211. Kita buktikan yes. Kita cek di data barang 211-nya sudah terhapus atau tidak ada. Nah, dengan menggunakan tombol seperti ini kan lebih mudah ya. Kita kembali lagi ke design view. Jadi untuk menambahkan tombol silakan nanti kita pilih yang namanya button sesuai dengan keinginan kita. Untuk menutup juga kita bisa menggunakan button. Contoh, kita pilih, kita letakkan di sini. Kita maksudnya setelah mengisi semuanya sudah selesai, maka aplikasi atau program yang ini, tampilan yang ini itu ditutup. Seperti ini biasanya kalau kita menggunakan aplikasi ini tertutup seperti ini, atau kita menggunakan tombol untuk menutupnya biar tidak repot. Kita pilih form record. Nah, di sini ada close form.
klik. Ini close berarti menutup form ini ya. Next. Di sini kita buat teks. Di sini tutup aplikasi. Kita tambahkan. Ya, sudah, next. Kita pilih finish. Tutup aplikasi. Ya. Lalu untuk merubah, kita langsung saja untuk merubah dari warna ataupun jenis dari tulisan masukkan data barang. Jadi kita klik saja, kemudian masih tetap di menu desain, kita klik yang property sheet. Property sheet-nya kita klik, kemudian di sini kita cari font. Nah, di sini banyak sekali. Ada font name, ada font size, ada text alignment, ada font weight, dan seterusnya. Nah, kita pilih yang namanya font name karena kita mau, contoh kita mau merubah bentuk atau fontnya, jenis fontnya. Kita klik di font name, sini kita pilih. Nah, di bagian bawah masih banyak sekali. Kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing, karena sebenarnya tampilan ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita menggunakan atau membuat program ini semenarik mungkin biar lebih nyaman digunakan atau dioperasikan. Contoh, kita akan merubah tulisan. Saya coba menggunakan chiller. Nah, ini tampilnya berubah. Masukkan data barang. Nah, untuk font size-nya bisa kita tambahkan. Contoh, masukkan data barang. Dia lebih tebal. Kemudian bisa kita tambahkan font color-nya. Font color 2, kemudian line spacing-nya bisa kita tambahkan. Kemudian ini adalah tampilan atau perubahan atau settingan-settingan yang dapat kita lakukan terhadap yang sedang diaktifkan. Nah, ini sedang diaktifkan. Jadi kalau ini berarti ini yang akan diatur. Kalau kita klik yang ini, berarti yang ini yang akan kita atur. Contoh, kita akan merubah lagi tuh back. Coba kita ganti ke back color-nya. Back color-nya kita rubah menjadi text dark. Tuh, akan tampilan seperti itu. Itu untuk merubah. Jadi untuk merubah yang ada di sini, jadi pertama kita klik dulu yang mana yang akan kita rubah, kita setting, kemudian kita pilih property sheet. Property sheet kalau seandainya tidak aktif seperti ini, tidak aktif, maka harus diaktifkan terlebih dahulu dengan klik property sheet. Begitu juga dengan yang form. Form tinggal diklik, kemudian nanti ada tampilan seperti ini all. Di sini ada form. Untuk perubahan formnya, kita bisa merubah back color-nya, kita rubah menjadi seperti ini, warnanya berbeda. Jadi kembali lagi sesuai dengan keinginan kita ya, atau kreativitas kita, maunya yang seperti apa, atau gambar seperti ini, atau warnanya seperti ini ya, atau mau seperti ini, terserah. Kemudian di sini ada logo, sama logo ini kita ganti dengan, kita bisa mengaturnya di bagian sini. Jadi kita tinggal pilih yang mana yang akan kita ganti. Apakah kita akan mengganti source-nya atau picture-nya kita akan ganti. Ini tergantung kalau kalian memiliki logo. Logo baru kita masukkan ke sana ya. Kalau Anda memiliki logo, tinggal diklik, masukkan logonya, sudah masuk ke sini. Silahkan dicoba nantinya. Oke, ini sudah untuk tombol, sudah, ininya sudah. Kemudian untuk di bagian dalam Anda ya bisa juga diganti ininya, fontnya silahkan diganti, nanti ada beberapa yang dapat Anda gunakan di sini. Nah, contoh seperti itu. Coba. Ini untuk sekaligus kita dapat lakukan perintah seperti ini, klik sekali, kemudian ada shift, klik dan klik, baru kita bisa merubah. Untuk merubah secara sekaligus, contoh, tuh akan berubah secara sekaligus.
Kita rubah dulu, rubah dengan gaya yang lain. Tuh berubah. Kemudian kita ukurannya bisa kita rubah lebih besar, contoh. Kalau seandainya ini ada tulisannya yang kurang masuk, kita bisa klik di sini nanti. Nah, di sini. Nah, jadi semuanya sama. Ini juga bisa kita rubah ke sini. Sorry. Nah. Yaitu bisa kita pindahkan seperti ini. Kita coba. Nah, sekarang sudah satu tampilan dari program kita untuk form. Jadi untuk mengisi data tidak mesti harus menggunakan tabel ini, kita bisa menggunakan form. Form ini bisa semenarik mungkin. Oke, kita coba tambah. Masukkan 211 sepatu. Kemudian kita masukkan sini 320. Tambah. Oke. Basic 211. Nah, ini kita tutup dulu, kita buka. Nah, 211 sudah masuk ya. Ya. Demikian untuk yang menggunakan create form. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke form design. Ini bisa kita simpan dulu menjadi input data barang. Ini menggunakan form. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.